Shalom adik-adik. Kita semangat memuji Tuhan ya. Semangat Kak. Ya. Adik-adik yang di rumah sehat semua ya. Kakak juga sehat. Puji Tuhan semua, kita masih diberi kesehatan dari Tuhan. Nah, adik-adik di rumah jenuh enggak? Kalau kakak sebetulnya juga jenuh, tapi tetap semangat ya untuk harus tetap berbakti kepada Tuhan. Mungkin adik-adik mengurangi rasa jenuhnya, adik-adik ikut pergi bepergian dengan orang tua, mungkin ke mall, beli sebentar gitu ya, enggak apa-apa, tapi juga ikuti aturan pemerintah. Adik-adik harus rajin pakai, kalau keluar rumah pakai masker, dan sebelum masuk rumah, sesudah masuk rumah harus cuci tangan dengan sabun yang bersih. Nah, kalau perlu mandi ya, karena rajin mandi. Nah, kita akan mulai kebaktian online pada pagi hari ini. Kita akan menyanyikan Bapa Ku Datang Padamu. Kita lipat tangan, matanya ditutup, dan kita akan berdoa, dan Kak Santri akan berdoa. Kita berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Engkau telah memberikan nafas kehidupan bagi kami Tuhan. Engkau telah membangunkan kami dari tidur kami Tuhan. Dan sebentar kami akan memuji, memuliakan nama-Mu. Berkati Tuhan ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tetap semangat ya, memuji Tuhan. Mari kita pujikan hari ini kurasa bahagia. Ayo kita bersama ya, kita akan tepuk tangan ya yang ada di rumah. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman.
belum katanya. masih kuat, sudah capek kayak gini ya. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan. Ya. Firman Tuhannya bagus loh Kak. Karena dapat membuat hati kita sukacita juga. Iya. Nah, tapi adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyi lagi, sekali lagi, yaitu mata kecil. Kita akan menyiapkan hati kita untuk berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita nyanyi semua. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Tapi itulah yang tercapai bagi orang yang percaya padanya. Kalau kita buka, kita selesaikan lagi. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Tapi itulah yang tercapai bagi orang yang percaya padanya. Yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Tapi itulah yang tercapai bagi orang yang percaya padanya. Bagi orang yang percaya padanya. Bagi orang yang percaya padanya. Yuk adik-adik, tangannya dilipat, matanya ditutup, kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik kepada kami. Engkau sudah memelihara kami. Engkau sudah memberikan kami kekuatan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan urapi hati anak-anak-Mu yang mendengarkan di rumah Tuhan, maupun dimanapun mereka berada, yang sempat melihat online di HP-nya Tuhan. Engkau berkati juga supaya firman-Mu tertanam dalam kehidupan anak-anak-Mu dan boleh tumbuh dan boleh mengerti akan kehendak firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ketemu lagi. Dari mana kamu? Mau shopping, kamu dari mana? Aku pulang sekolah.
Aku pulang sekolah, aku udah pulang dari tadi, makanya aku mau shopping soalnya sama mamaku dikasih uang bulannya ini, tak ini. Uangku bulannya di sini, uangku 100.000, kan? Banyak banget kan? Tapi uangnya sama papaku juga banyak. Tapi kan uangnya mamamu, kamu kan dikasih uang, Dikasih, bukti berapa? banyak, tapi aku sekolah nggak bawa uang, nggak boleh banyak bawa uangnya. Kemarin aku sekolah, instan aku dapat hadiah HP bagus dari mama. Tapi HP-mu jelek, bagusan HP-mu. Tapi ini aku mau ganti HP lagi, soalnya kan iPhone yang kameranya 1 kan udah gak zaman. Aku mau beli yang kameranya 3. Iya, kameranya 3. Iya, harganya 21 juta. Banyak kan uang mamaku, aku mau beli itu sama beli mamaku itu. Aku aja yang mamaku kaya, papa kaya. Nih, lihat, berhubung aku pinter, pakai kacamata, aku diberikan kacamata yang harganya emas. Nih, emas. Aku juga punya yang emas-emas, tapi kalau emas soal tapi Mana? Nggak bisa pakai. iya, soalnya di rumah katanya mamaku disimpan biar nggak hilang gitu. Soalnya harganya mahal, harganya kalau nggak salah 50 juta. Nggak bisa, yang kaya itu mama papaku. Nggak bisa, Kaya mama. nggak bisa, malah kalah. Sudah, ada apa? Kan mamaku yang paling kaya. Ya jelas, mama papaku yang kaya. Sudah. Itu ciri-cirinya orang sombong yang seperti itu. Pengen merasa lebih kaya, merasa lebih pinter, itu adalah ciri-ciri orang sombong. Adik-adik dua ini pengen nggak dengar firman Tuhan? Hari ini ceritanya tentang seorang raja, dia yang kaya, kekuasaannya banyak, dia sombong, akhirnya dihukum sama Tuhan. Mau dihukum sama Tuhan enggak? Tidak mau. Makanya adik-adik yang di rumah juga dengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan berikut ini. Yuk kita dengarkan bersama-sama ya. Oke. Shalom adik-adik, jumpa lagi bersama saya Kak Cornel. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tadi sebelum Kak Cornel ada di sini, tadi kita kan sudah melihat video bagaimana dua orang kakak-kakak kita. Mereka tadi bilang, aku yang paling kaya, aku yang paling kaya. Mereka menyombongkan diri mereka sendiri-sendiri. Mereka tidak mau kalah sama kakak-kakak yang lainnya, sama orang yang lainnya. Adik-adik, hari ini kita akan belajar dari seorang raja, dia yang dihukum Tuhan karena kecongkakannya. Adik-adik, siapkan Alkitabnya, kita akan membaca Alkitab kita yang terambil dari kitab Daniel pasal yang keempat. Adik-adik nanti di rumah baca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-37 ya, nanti dibaca di rumah. Kita hari ini hanya akan baca ayat yang ke-37 saja. Sudah menemukan? Kita akan baca. Jadi sekarang aku, Nebukadnezar, memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Surga, yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Amin. Firman Tuhan tadi, perkataan tadi diucapkan oleh seorang raja yang bernama Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar adalah raja yang menyembah patung-patung. Raja Nebukadnezar adalah Raja Babel. Tetapi adik-adik, sebelum Raja Nebukadnezar mengakui hal ini, Raja Nebukadnezar adalah orang yang sangat sombong. Nah, ini Raja Nebukadnezar. Nah, ini Raja Nebukadnezar. Raja ini sangat sombong. Lalu kemudian pada suatu malam, Raja Nebukadnezar bermimpi. Raja Nebukadnezar bermimpi, ketika tidur Raja Nebukadnezar bermimpi. Nah, ini adik-adik gambarnya. Raja Nebukadnezar, dia sedang tidur dan dia bermimpi. Di dalam mimpinya, Raja Nebukadnezar bermimpi ada sebuah pohon yang sangat besar, lalu ada orang yang dari atas dia menghancurkan pohon itu. Nah,
Lalu Raja Nebukadnezar menjadi gelisah, menjadi gundah. Lalu Raja Nebukadnezar dia menanyakan arti mimpi itu kepada Daniel. Lalu Daniel mengartikan mimpi itu. Lalu Daniel mengingatkan Raja Nebukadnezar supaya tidak sombong. Karena apabila Raja Nebukadnezar sombong, Tuhan akan dengan sekejap menghancurkan kekuasaan Raja Nebukadnezar. Itu tadi Raja Nebukadnezar. Akhirnya Raja Nebukadnezar dia menjaga perilakunya untuk tidak sombong. Tetapi pada 1 tahun setelah mimpinya itu, Raja Nebukadnezar berjalan-jalan di balkon di istananya. Lalu dia melihat sekeliling istananya. Lalu dia berkata, inilah kekuasaanku. Tidak ada yang bisa melakukan ini selain aku. Wah, Raja Nebukadnezar sombong. Tetapi seketika itu juga Tuhan menghilangkan ingatan Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar menjadi gila. Raja Nebukadnezar yang tadi penampilannya seperti ini. Nah, Raja Nebukadnezar jadi gila dan dia akhirnya di hutan. Dia tinggal di hutan dan dia makan rumput. Raja yang tadi seperti ini, sekarang penampilannya jadi seperti ini adik-adik. Nah, lihat. Ini Raja Nebukadnezar loh tadi. Yang tadi pakai mahkota, pakai baju bagus. Sekarang dia seperti ini. Makan rumput. Rumput menjadi makanannya. Bahkan embun pagi pun dia udah tidak terasa. Dan ini dialaminya selama 7 masa. Bahkan adik-adik, Raja Nebukadnezar rambutnya jadi gondrong. Bahkan seperti singa. Nah, seperti ini. Raja yang tadi pakai mahkota, pakaian bagus, bersih, wangi. Sekarang jadi seperti ini. Seperti singa adik-adik. Lalu setelah 7 masa lamanya, Raja Nebukadnezar dia menjadi ingat kembali. Dan akhirnya dia mengucapkannya di ayat yang ke-37 yang tadi. Dari cerita ini kita belajar bahwa kita tidak boleh sombong. Walaupun kita itu pintar di sekolah, selalu jadi kebanggaan sekolah, kebanggaan orang tua, nilainya A semua, tetapi kita tidak boleh sombong. Walaupun orang tua kita kaya, kita tidak boleh sombong. Walaupun HP kita bagus, pakaian kita bagus-bagus, kita punya mobil, rumah kita mewah, kita tidak boleh sombong. Karena hanya dengan sekejap Tuhan bisa mengambilnya. Nah, adik-adik, cerita pagi ini mengingatkan kita supaya kita tidak sombong. Adik-adik yang di rumah, mulai saat ini di dalam hati kita berjanji kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak mau sombong. Aku mau selalu rendah hati. Seperti yang tertulis di dalam ayat ini, di Amsal 16 ayat 18. Adik-adik di rumah dibaca. Kecokakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Ini super ayat kita. Adik-adik di rumah dihafalkan, Alkitabnya di rumah dikasih warna dan diingat-ingat bahwa kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Puji nama Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Biarlah firman-Mu boleh menguatkan setiap kami, mengingatkan setiap kami Tuhan, supaya kami tidak sombong. Karena kami tahu kesombongan akan mendahului kehancuran. Jadikan kami anak-anak yang rendah hati, yang tulus mengasihi satu sama yang lain. Hilangkan kesombongan dalam diri kami Tuhan, sehingga kami menjadi serupa dengan Yesus. Sebentar kami akan berpisah melalui sekolah minggu online ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kami dan menyertai kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
Shalom adik-adik, kita sudah selesaikan ibadah kita. Tuhan mengajarkan supaya kita jangan sombong. Sekali lagi jangan sombong ya adik-adik, kita harus rendah hati dan biarlah Tuhan memberkati kita. Ayo kita berdoa bersama-sama mengakhiri ibadah kita. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu, kami sudah naikkan pujian, semuanya boleh menyenangkan hati-Mu. Lihatlah anak-anak-Mu di rumah yang beribadah, diberkatilah mereka dengan kuasa yang besar, diberkatilah orang tua dan pekerjaan mereka, kekuatan, kesehatan, dan seisi rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan, izinkan hamba memberkati anak-anak-Mu yang hari ini beribadah dengan berkat yang dari sorga. Ayo anak-anak kita angkat tangan kita sama-sama. Terimalah berkat damai dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai, mengurapi dan memberkati anak-anak kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima berkat-berkat ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.